Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita sudah masuk ke acara yang lain yang nyimpang daripada konten penelusuran. Tapi pada saat ini kami masuk ke ruang lingkup peternakan, karena peternakan pada saat ini agak resah dan gelisah karena petani atau peternak sapi itu kena musibah atau apa tentang virus. Tentang virus sapi itu yang lebih paham adalah Dinas Peternakan. Kami seorang penelusur ikut serta partisipasi dalam pengembangan peternakan sapi agar peternak sapi bisa sukses di kalangan di kancah dunia peternakan di Indonesia. Pemirsa, ini sapi, langsung saya tunjukkan sapi yang sudah diberi jamu oleh Pak Har. Sapi-sapinya kelihatan lihat sekali, Mbak. Oke. Kemarin kita datang sini kelihatan lesu-lesu. Ini kalau dilihat sudah mulai membaik, siap-siap semua ya. 1, 2, 3 kemarin tuh sakit, tapi ini kelihatannya sudah sembuh, sudah sihat. Ya memang Pak Har adalah merupakan peternak sapi yang memang canggih, artinya yang dia bisa tahu atas dirinya sapi itu mintanya seperti apa. Pak Har itu memang prestasi sekolahan, pendidikan itu rendah prestasinya, tapi dia tidak mau kalah kepada anak-anak siswa sekolah atau mahasiswa. Dia juga ingin pintar seperti anak-anak siswa, anak-anak gaul, anak-anak yang berpendidikan. Dia punya pengalaman coba-mencoba, kalau ini tidak sembuh pakai ini, kalau ini tidak sembuh pakai ini, kalau ini tidak sembuh pakai ini. Sebelum ada virus sapi itu Pak Har sudah biasa nangani tentang sapi yang sakit, sudah biasa. Sakit yang sapi yang tidak bisa berjalan itu juga dipijat. Jadi sapi itu seperti manusia, jadi juga dipijat, terus kemudian dimandikan, dibersihkan kandangnya, menu-menu makan yang seimbang. Kalau sapi misalkan hanya dikasih kresek atau dikasih damen, otomatis multivitaminnya kan masih kurang. Sehingga sapi itu sama dengan manusia, membutuhkan nutrisi, vitamin, gizi, dan sebagainya. Cuma perbedaannya adalah lambung. Kalau sapi itu lambungnya kan lebih kuat untuk mengunyah gitu. Peternak sapi adalah merupakan tulang punggung daripada peradaban masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia itu benar-benar tertumpah kepada kehidupan sapi atau kehidupan peternakan. Yang jelas masyarakat Indonesia itu yang pertama dari sektor pertanian, dari sektor perikanan, dari sektor perdagangan, dari sektor peternakan. Sehingga 4 sektor yang dipegang oleh rata-rata bumi Nusantara, rata-rata rakyat Indonesia itu tulang punggung. Kalau salah satunya sektor itu nanti cedera atau salah satu sektor itu nanti lemah, maka pertanian atau rakyat Indonesia akan gelimpangan. Sekarang kita bayangkan bahwa per sektor pertanian lesu, maka siapa yang memberi makan seluruh rakyat Indonesia? Kalau misalkan daging sapi sakit, sapi mati semua, kemudian konsumsi daging untuk Indonesia bagaimana? Kita kalau ambil daging dari Australia, otomatis kesehatannya tidak menjamin. Cara menyembelihnya juga kadang-kadang tidak bermotif atau tidak memakai jalur-jalur Islamia. Kemudian mahal, Mbak. Dan kemudian mahal. Yang ketiga adalah kalau kita mengambil pasok daging dari Australia, otomatis income pendapatan petani kan kurang. Sehingga peternakan merasa kerugi kalau daging dari luar negeri kita datang ke Indonesia. Maka sangat penting sekali bahwa turun tangan dari pihak pemerintah, terutama Dinas Kesehatan, untuk benar-benar kerja yang ekstra, kerja yang sungguh-sungguh
untuk menumpas tapis tentang virus. Tapi alhamdulillahirabbil alamin, saya dengar-dengar di berbagai wilayah bahwa virus sapi mulai mereda, mulai menghilang itu. Tercatat banyak sekali laporan-laporan dari warga bahwa sapi-sapi yang sakit banyak sembuh. Yaitu pertama dari olah kerjanya pemerintah, termasuk dinas peternakan, termasuk yang punya ternak juga berusaha semaksimal mungkin bagaimana agar ternak sapi bisa sukses, bisa tidak sakit gitu. Iya. Mari Mbak kita tunjukkan olahan yang lain. Setiap sore dikasih makan seperti sebat gajah. Untuk menu-menu kadang dikasih seperti apa itu Mbak? Apa itu? Damen ya? Iya. Damen. Kawul bahasanya Jawanya kawul. Ini sebagai aturan apa itu untuk gizi seperti dikasih apa itu jantung seperti ini kan Jagung muda. proteinnya kan banyak dari tanaman jagung mengandung protein yang sangat banyak. Kalau misalkan rumput-rumput itu merupakan multivitamin yang banyak. Jadi memang untuk peternakan itu memerlukan vitamin, serat, gizi, lemak dan sebagainya. Sehingga seperti manusia memang. Iya. Dan kelihatan sapinya gemuk-gemuk semua. Kemarin saya datang sini yang 1/3 lesu Pak Arya. Sekarang benar-benar sehat sekali. Laku 2. Oh ini jajah laku 2 Pak Arya. Iya. Ya laku 2. Pemirsa Pak Har itu apa itu? Tidak sirik membeli sapi waras juga mau, sapi sakit juga mau, bahkan sapi yang tidak berdaya pun dia juga mau itu. Kadang-kadang pernah ada yang sapi sudah geletak, sudah napasnya hampir hilang saja, Pak juga siap membeli. Itu taruhannya resiko pemirsa. Kalau nanti dibeli di perjalanan meninggal, otomatis Pak merasa kerugian itu. Tapi kalau misalkan Pak mengambil yang harga 500 sampai 2 juta, kemudian dibawa disembuhkan sapi sembuh, ya itu bejannya Pak Haris sendiri itu. Karena pasti ada sebab akibat Mbak ya. Pasti ada resikonya, pasti ada. Tapi yang jelas dari Pak Haris itu maksudnya tidak senang apabila ada sapi sakit, itu tidak senang. Terus mumpung anak sapi mati tak tukokeh, enggak. Ya, itu dia juga menolong daripada dipendem, mungkin dibawa sini diobati, barangkali bisa sembuh. Kami sebagai aktor YouTuber, dan kami sebelum jadi YouTuber adalah merawat tabib pemirsa. Kalau yang itu parah ini. Parah, yang itu. Itu sudah makan Pak? Sudah makan. Barusan sakit, tapi sudah kelihatan sembuh pemirsa. Nah ini sudah ada mau makan. Kemarin datang itu nggak mau makan tuh, karena kan kalau mulutnya itu kena sariawan, kena infeksi, otomatis kan untuk mengunyah sakit itu. Sakit. Terus kemudian rata-rata kalau tidak congornya itu di sebagian kaki situ, telapaknya itu. Ya. Tinggal jalannya. Ya tinggal di jalannya yang belum Pak Yar ya. Belum. Ya. Makannya seperti Pak Arya. Semangannya pun biasa nih. Biasa deh. Pun kantor jadi bukan lakunya. Tentang sapi itu sama saja dengan manusia. Sapi pernah sakit gigi, sapi pernah sakit mata, sapi pernah sakit linu, sama seperti kita. Bahkan Pak Ar sendiri sering mijat sapi. Kadang-kadang hanya 1 pijatan, 2 pijatan langsung berdiri sapi itu. Aneh, memang umatnya Tuhan itu aneh. Baca nama. Daripada peternak sapi ini lingkungan semua itu Pak, merawat sapi Mbak ini Mbak. Iya. Semua merawat sapi. Karena tulang punggung masyarakat utamanya di daerah kita itu adalah sapi Mbak. Sapi dan ayam, bebek, banyak yang suka ikutan tikar. Pemirsa, kami juga ikut serta membantu dalam akses kita mengadakan liputan seperti ini. Kita barangkali Pak Har punya pengalaman, bisa dibaca atau bisa dilihat di YouTube, di konten-konten kami. Barangkali nanti
pengalaman Pak Har bisa diambil oleh pemirsa semua. Barangkali pemirsa punya keluhan sapi yang sakit, nanti bisa mencoba Pak Har dengan jamu-jamu Pak Har. Nanti kita konsultasi pada Pak Har. Pemirsa, ini ekstrak. Ini ekstrak adalah rempah-rempah dari bumi Nusantara. Ini produk dari apa ini, Pak? Dari Sabdo Palon. Jadi ini produk dari Sabdo Palon. Ini dikonsumsi untuk orang. Ini asam urat. Barangkali ini saya berikan Pak Har, nanti barangkali membantu kesehatan sapi. Tidak suruh beli. Ini saya kasihkan gratis. Kami akan mengunjungi berbagai peternak, akan memberikan 1 bungkus 1 kilo, Mbak. 1 kilo untuk peternak, tidak bayar itu. Saya bonuskan inilah. Kita memang hidup berdampingan, hidup bersamaan, saling tolong menolong, Mbak. Karena siapa yang kita memberi, kita juga akan mendapatkan itu. Iya, iya. Ini tanda buktinya bahwa jamu ini normal untuk untuk dikonsumsi. Nah, ini sendok Pak Har. Ini sebelum sapi minum, saya minum dulu. Nanti sapi ini mendem nanti. Ini rempah-rempah dari Pulau Jawa. Coba nanti kita subsidikan kepada pasar. Seluruh pemirsa, misalkan punya sapi, kemudian ke rumah saya atau mengundang saya, nanti saya kasih 1 kilo, pemirsa. Tidak usah beli, saya kasih. Saya sebelum menjadi YouTuber, itu yang pertama saya menjadi paranormal, yang kedua menjadi dalang. Yang ketiga saya yang terakhir jadi tabib. Saya menjadi tabib sekitar 18 tahun, 20 tahun. Buka praktek berbagai provinsi pemirsa. Banyuwangi, Sumatera, Kalimantan, Ponorogo, Galek, Kediri, Blitar, Tulungagung, Kalijawer, Pare, kemana-mana pemirsa. Tapi pengalaman itu saya pendam. Saya sudah tua, ingin hiburan aja, menjadi seorang YouTuber. Ingin temu bicara kepada teman-teman, kadang kita keluar malam. Seperti penelusuran itu kalau kita tidak pernah penelusuran ya kita kerinduan Pak ya. Yeah. Kubur-kuburan ke tempat ingin. Selama tidak jumpa sama hantu juga rindu Pak ya. Yeah. Kemarin mendapat tantangan di Bendorejo, katanya ada orang yang potol kepalanya menghantui orang mencari tekek. Maka mungkin 2 hari lagi Mbak ya kita survei. Iya, soalnya ada kegiatan masyarakat. Ya, mengganggu masyarakat, menakuti orang yang ada di sawah. Bismillahirrahmanirrahim pemirsa ya. Sebelum diminum sapi saya minum pemirsa ya. Nanti Pak Har takut nanti kalau tidak saya minum dulu. Ya sapiku kok malah mati kok. Ini tanpa gula. Langsung jamu. Kalau orang Jawa jangan takut jamu biar umurnya panjang. Saya membantu ini jamu asam urat untuk Pak Har. Kemudian saya ingin tanya, Pak Har berhasil menyembuhkan sapi itu dari menu apa gitu. Yang jelas kan Pak Har memang bidangnya sapi, kalau saya orang gitu. Saya ulangi lagi Pak. Kalau malih, kanca sing takon, jamune napa meneh mboten sak ketemu mriki ini apa mau gawe tenggilan napa jamune? Jamune nggih empon-empon. Empon apa malih? Nggih kanton ningali penyakit. Teluwe, pamane pecongore kalih sikile niku. Nggih. Disemproti napa niku? Suro terus kados udan mindi yang sakit nggih sing ngelak luka-lukane nggih. Nggih karo madu, empon-empon. Nggih, empon-empon sangat dominan sekali untuk kesehatan sapi Pak Har nggih. Kemudian ditambah kali sore niku di empon-empon niku. Pagi sih empon-empon. Nggih. Kalau ditambah kali napa niku checking ke dokter suntik Pak Har nggih. Bisa pun ada berapa. Iki waune guatel ya, bar sakit terus malah guatel. Niku kan waune bergudut. Mantun, kalau semproti. Semproti ndamal apa berarti? Buat pari. Ya, itu mati Pak. Mboten. Lah niku pun mantun. Oh, itu penuh resiko loh Pak. Biasanya kalau namanya lewat pembuluh darah obat semprot itu bisa masuk ke tubuh, kok malah Pak Har kok berani pakai mari istri tidak ya. Iya.
Sebenarnya kalau dari pihak dinas peternakan itu nggak berani menyemprotkan, takut. Tapi Pak malah berani. Bukan seperti pari ya, maaf ya. Gitu ya. Nyatanya Pak dulu pernah bilang sama saya pakai baikon saja berani ya. Baikon obat nyamuk. Obat nyamuk itu Pak pernah kakinya itu kan sakit luka, dikasih obat nyamuk super baikon. Padahal metode dari dinas kesehatan kalau racun hama ektusida itu tidak boleh disemprotkan kepada hewan-hewan ternak itu. Kan itu kan membunuh, tapi ternyata dengan resikonya Pak, malah itu sapinya yang gatal malah justru sembuh gitu. Tapi jangan coba-coba di rumah pemirsa, itu kan resiko bahaya. Nanti kalau ingin nyemprot sapi ya konsultasi Pak dulu. Nanti kalau nyemprot gitu terus kemudian masuk ya, karena Pak lewat pembuluh sakit ke jantung Pak. Jadi mungkin sering nyemprot sing gudikan nggih ngejak Pak carane terus pundi ngoten. Bisa ya? Ini kami sudah datang rumahnya Pak Har, nanti barangkali bisa Anda semua nanti apa itu SMS di konten kami untuk menanyakan tentang sapi. Yang jelas perkembangan sapi yang ada di Indonesia, adanya virus sudah ada perkembangan baik, tidak sering meninggal, tidak sering mati. Jadi enggak aja gitu loh. Semoga peternak sapi semua bisa sukses, kemudian Indonesia berjaya, pemerintah akan semakin kokoh, rakyatnya sukses untuk mencari rezeki. Beberapa sektor pertanian, perdagangan, perikanan, sektor perdagangan industri itu juga sangat pengaruh sekali kepada kemajuan negara Indonesia. Kami sudah sore, nanti kita sambung lagi. Apabila nanti ada kesalahan saya, ada kesilapan saya, maka kita sebagai orang atau hamba yang lemah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rayi Kang Pinandik. Salam.